Grebek Syawal dari Jogja. Yogyakarta merupakan tradisi berupa tumpukan yang menggunung ini berisi hasil bumi yang diiringi oleh pasukan Keraton Yogyakarta. Ada Acara gajah, ini guys. dilakukan pada saat menjelang 1 Syawal. Sebagai Keraton. masyarakat penganut Islam yang diajarkan oleh para sunan. Tahukah Sobat Jendela Fakta, Indonesia merupakan negara dengan Aduh, populasi agama cantiknya. Islam terbesar di dunia? Di Sebagai Makkah. negara dengan penduduk mayoritas yang menganut agama Islam tersebar di berbagai penjuru Nusantara, ada banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut Lebaran Idul Fitri. Hari raya umat muslim yang dilaksanakan 1 tahun sekali ini kerap menjadi euforia tersendiri bagi kaum muslimin dalam menyambut hari kemenangan. Setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Keanekaragaman budaya Indonesia menjadikan masyarakat di berbagai daerah menyambut datangnya Hari Lebaran Idul Fitri dengan penuh sukacita. Lantas, apa saja tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyambut Lebaran Idul Fitri? Berikut 7 tradisi unik dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di berbagai wilayah Indonesia versi Jendela Wah, Fakta. ini apa ya? Sayur-sayur. Ini gimana Yang nih pertama ialah daerahnya? Meugang atau Mak Meugang dari Aceh. Mak Miogang, Tradisi Aceh. Meugang merupakan sebuah tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh dan dilaksanakan di semua Miogang. wilayah Provinsi Aceh, khususnya pada umat Islam. Tradisi yang dilaksanakan 1 hari sebelum hari Lebaran ini dilakukan dengan menyembelih hewan berupa kambing, sapi, atau Kambing. kerbau dengan jumlah ratusan. Daging-daging dari hasil penyembelihan tersebut lalu dibagikan kepada warga untuk dimasak dengan berbagai selera masyarakat khas Aceh. Kemudian membawanya ke masjid untuk dimakan bersama-sama warga lainnya. Tradisi yang dimulai sejak Oh, tahun 1607 ini diprakarsai oleh Sultan Iskandar Muda sebagai Sultan rasa syukur Iskandar atas Muda. kemakmuran rakyat. Tradisi yang sempat Masya hilang pasca Allah. agresi militer Belanda pada tahun 1873 ini akhirnya dihidupkan lagi oleh masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kembali lagi acaranya, tradisi ini di Aceh. Yang Nggak kedua, mana nih? bakar gunung api atau ronjok Sayak di Bengkulu. Bakar gunung api di Bakar Bengkulu. gunung api atau ronjok Sayak di Bengkulu merupakan sebuah tradisi khas suku Serawai di Bengkulu yang dilakukan pada malam Lebaran. Tradisi ini melibatkan proses pengumpulan dan pembakaran batok kelapa dalam jumlah besar, hingga membentuk Oh, tumpukan api yang menyala terang di malam hari. Mengutip situs resmi Kemenparekraf Republik Indonesia dan liputan6.com, pembakaran batok ronjok. kelapa ini biasanya dilakukan Kayak setelah salat Isya pada 1 Syawal. Api yang berkobar dari tumpukan batok kelapa menciptakan pemandangan yang spektakuler dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung. Masyarakat percaya bahwa api yang menyala dalam ronjok Sayak melambangkan semangat baru dan pembersihan diri setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa. Selain itu, tradisi ini juga menjadi momen berkumpul bagi masyarakat, mempererat hubungan sosial, dan merayakan datangnya hari kemenangan dengan penuh kebersamaan. Masya Allah, acaranya beda-beda setiap daerah ya. Ini mana? Kok pagi? Berikutnya adalah Batobo di Riau. Batobo, Riau. Tradisi Batobo Ada di orang Riau Riau gak khususnya di di sini? Kabupaten Kampar adalah tradisi Kampar. unik menyambut Lebaran dengan menjemput dan mengarak perantau yang mudik layaknya pahlawan. Tradisi yang sudah Oh, turun-temurun ini dilakukan saat Ramadan dengan melibatkan iringan rebana melintasi persawahan menuju tempat berbuka puasa. Tradisi yang dilakukan oleh semua warga ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, melepas rindu, serta diisi kegiatan sosial seperti pengajian. Setelah berbuka, kegiatan dilanjutkan dengan pengajian dan lomba membaca Al-Quran, di mana hadiahnya Masya Allah. seringkali didanai dari donasi para pemudik. Wah, ini bagus ya. Meraihkan pemudik keempat. Ini mana nih? Tradisi unik yang keempat ialah Grebek Syawal di Yogyakarta. Grebek, Grebek Syawal dari Jogja. Yogyakarta merupakan tradisi berupa tumpukan yang menggunung ini berisi hasil bumi yang diiringi oleh pasukan Keraton Yogyakarta. Ada Acara gajah, ini guys. dilakukan pada saat menjelang 1 Syawal, sebagai Keraton. masyarakat penganut Islam yang diajarkan oleh para sunan. Kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam tidak luput dari perpaduan budaya Jawa yang melekat dalam masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta Zaman ini dulu sudah udah ada. dilakukan sejak dulu sebagai salah satu akulturasi budaya Jawa dan Islam, dan menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang sedang liburan. Aduh, gajah. Kelima di mana nih?
Yang kelima adalah Perang Topat di Lombok. Perang Topat. Perang Topat atau Perang Ketupat di Lombok merupakan tradisi yang dilakukan setelah 6 hari Idul Fitri. Dengan saling melempar Oh, 6 ketupat. hari. Konon tradisi saling melemparkan ketupat ini adalah simbol kerukunan antar umat Hindu dan Islam yang Oh, hidup gitu. berdampingan di Pulau Lombok. Sebagai pulau yang tidak hanya mempesona lewat bentang alamnya yang elok di setiap sudut, tetapi juga melalui kekayaan budaya yang tetap hidup dan terjaga lintas generasi. Salah Di satunya Lombok. adalah Perang Topat, sebuah warisan budaya yang setiap tahun mampu menyedot perhatian masyarakat, baik dari dalam daerah, luar daerah, hingga mancanegara. Saat tiba perang, dua kelompok warga yang sebagian besar adalah anak muda bersiap. Kelompok pemuda Muslim bersiaga di depan area Kemalik, sementara pemuda Hindu di area depan lokasi Pujawali. Kesemuanya adalah kompleks Kayak pura yang perang besar ya, yang perang luas dan Topat. menawan dengan arsitektur kerajaan abad ke-16 yang masih terjaga. Dua kelompok dalam prosesi Perang Topat, baik kelompok Hindu dan Islam berada di posisi yang saling berhadap-hadapan dan saling serang menggunakan senjata ketupat. Saling lempar dengan senjata ketupat, kadang mengenai bagian tubuh mereka. Namun semua tertawa dan saling membalas dengan gembira. Ini satu acara yang kayak mengerat silaturahim lah ya. Walau beda agama gitu. Tak main. Yang berikutnya adalah Binarundak dari Sulawesi Utara. Sulawesi. Binarundak dari Sulawesi Utara merupakan Binarundak. tradisi masyarakat motoboy besar dalam menyambut Lebaran. Tradisi yang sudah dilakukan warga setempat turun-temurun ini dilakukan dengan membuat atau memasak nasi jaha secara bersama-sama Oh, yang nasi dilaksanakan jaha. selama 3 hari berturut-turut setelah Hari Raya Idul Fitri. Ini Nasi jaha kalau dekat Malaysia kita panggil lemang. Ini hidangan wajib juga kalau sedang hari raya Lebaran, ini makan sama rendang. Enak banget. Ini namanya lemang kalau di Malaysia. sendiri merupakan makanan khas Sulawesi Utara yang berbahan dasar beras yang dimasak dalam batang bambu. Memiliki perpaduan rasa gurih dari santan serta jahe yang cukup kuat. Menurut tapi nggak ada kepercayaan jahe. masyarakat setempat, tradisi Binarundak dalam menyambut Lebaran merupakan sarana silaturahmi terhadap sesama, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi yang telah menjadi ikon kota Kota Mobagu ini merupakan ajang reuni dan silaturahmi para warga Kota Mobagu yang merantau keluar kota dan kembali ke kampung halaman saat Lebaran. Dengan mengikuti Binarundak, para perantau akan berkumpul setelah berpisah sekian lama lalu membakar Binarundak bersama-sama, sambil bermaaf-maafan sebelum kembali ke perantauan. Oh gitu. Oh ini meriam. Yang terakhir ialah Festival Meriam Karbit di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Festival ini Meriam sangat Karbit merupakan tradisi di mana masyarakat ramai-ramai populer menyalakan ratusan tradisi. meriam yang terbuat dari kayu raksasa sepanjang 5 sampai 7 meter. Di Ini tuh kayak sepanjang perang Sungai juga nih. Kapuas di malam takbiran menjelang Lebaran Idul Fitri. Tradisi khas Pontianak ini konon berkaitan dengan awal mula berdirinya kota Pontianak, di mana Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri memerintahkan membunyikan meriam untuk mengusir hantu dan menandai berdirinya kesultanan. Namun terlepas dari itu, tradisi yang membuat langit kota Pontianak berubah warna ini dilestarikan hingga sekarang dan menjadikan destinasi khusus warga yang ingin merayakan Lebaran Idul Fitri. Meriam-meriam yang sudah terparkir di pinggir Sungai Kapuas dan dinyalakan oleh warga secara bersahutan dalam euforia menyambut datangnya hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Wah, ini pasti seru ya, dentumannya itu, Masya Sobat Allah. Jendela Fakta, itulah 7 tradisi unik menyambut Lebaran Idul Fitri di Indonesia. Semua daerah memiliki tradisi unik tersendiri sesuai budaya dan kepercayaan warga setempat dalam menyambut datangnya hari besar umat Muslim ini. Nah, tadi dapat saksikan 7 tradisi menyambut Lebaran Idul Fitri di Indonesia. Wah, itu perbedaan di setiap daerah gitu kan. Karena mungkin beda budayanya, masyarakatnya dan sebagainya, sejarahnya juga seperti mana di Pontianak ada meriam itu daripada zaman Kesultanan yang udah ada sampai ke hari ini. Meriam itu masih lagi acara pasang meriam itu masih lagi diadakan di saat tibanya Lebaran dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat unik. Setiap daerah pasti punya keistimewaan, pasti punya tradisi tersendiri dan sebagainya. Tadi tengok tadi Kak mainnya ada tradisi perang ketupat di Lombok.
orang Hindu dengan orang Muslim dan sebagainya. Itu satu cara yang mungkin diadakan pada hari ke-6 Idul Fitri, mungkin ketupat yang udah mau basi gitu ya. Ketupat yang udah mau rosak ya. Di kayak perang gitulah, itu gelak yang dihiasi dengan gelak ketawa dan sebagainya untuk memperlihatkan bagaimana hubungan kebersamaan dan sebagainya di Lombok. Itu sesuatu yang sangat indah pastinya, karena ianya bersangkutan dengan bagaimana acara itu mengeratkan perpaduan kegiatan keagamaan, budaya yang mungkin diaplikasi daripada turun temurun. Itu sesuatu yang sangat harus kita banggakan, karena punya tradisi yang pelbagai di Indonesia. Kalau menurut teman-teman AS di tempat atau di daerah teman-teman AS yang sambut Lebaran, ada apa lagi yang istimewa? Titik komen di bawah supaya AS juga bisa tahu. Tadi kita cuma tahu 7 aja, 7. Ada banyak lagi yang AS belum ketahui. Titik komen di bawah kalau di tempat atau di daerah teman-teman kayak gimana tradisi sambutan Lebaran Idul Fitri. Fungsikan ya. Oke, sampai ketemu lagi insyaallah dalam video. Salam Lebaran semua, maaf zahir dan batin insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.